adik-adik semua yang ada di rumah. Wah, Bu Dewi senang sekali hari ini. Kenapa? Karena hari ini kita bersyukur pada Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Di belakang Bu Dewi ada banyak sekali hadiah. Ini adalah selimut dari program Kehangatan Cinta yang sudah kita laksanakan di bulan Februari. Dan malam hari ini istimewa sekali loh, kita kedatangan tamu dari Jepara Volunteer ya, mereka yang akan menyerahkan atau membagikan hadiah dari anak-anak untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Wow, kita bersyukur ya kita bisa punya kesempatan untuk berbagi. Karena itu Bu Dewi gak mau lama-lama, kita panggil saja kakak-kakak dari Jepara Volunteer. Tepuk tangan semuanya. Yeay, bisa dong Kak semua kakak-kakak yang hadir malam hari ini maju ke depan. Nah, sekali lagi dong dengan semangat tepuk tangan untuk kakak-kakak. Nah, oke, ada mic yang bisa diberikan? Ya, sudah ada di depan. Kakak-kakak, ada yang ganteng, ada yang cantik. Meskipun ketutup masker udah tahu kan pasti dia cantik sekali dan tampan sekali. Langsung aja kita kenalan yuk. Kak, yang cewek namanya Kak siapa? Kak Anet. Kak Anet, tepuk tangan untuk Kak Anet. Yang cowok Kak siapa ya? Kakak Pras. Hah? Pras. Kakak Pras. Oke, Kak Anet dan Kak Pras ini anak-anak di rumah sedang menyaksikan kita semua pagi hari ini bahwa mereka selama ini sudah ambil bagian dalam program Kehangatan Cinta. Karena kan bulan Februari itu bulan cinta. Jadi kita buat program namanya Kehangatan Cinta. Salah satunya kita berbagi selimut. Saya nggak tahu apakah ada handuk juga karena berjalannya waktu ternyata ada perubahan. Silakan dari Jepara Volunteer diwakili oleh Kak Anet untuk menyampaikan sesuatu kepada anak-anak yang ada di rumah. Selamat pagi adik-adik semuanya. Nama saya Kak Anet, saya dari Jepara Volunteer. Dari Jepara Volunteer mengucapkan terima kasih buat adik-adik semuanya yang tergabung di Komisi Anak GKMI Jepara. Kak Anet mewakili dari Jepara Volunteer dan juga dampingan-dampingan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kepedulian adik-adik semuanya untuk saudari-saudara kita di luar sana yang sangat membutuhkan bantuan dari kita. Dan luar biasa sekali loh adik-adik menyisihkan uang sakunya, uang jajannya untuk bisa, aku nggak bisa berkata-kata lagi ini, ada selimut, ada handuk yang saudara-saudara kita di luar sana itu banyak sekali bencana ya, dan mereka bahkan kedinginan, bahkan untuk ganti baju pun nggak ada. Dan sekali lagi kami dari Jepara Volunteer mewakili seluruh dampingan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih, terutama untuk jemaat GKMI Jepara. Oke, tepuk tangan untuk Kak Anet. Ya, justru yang terharu kita ya, kok mau sih kakak-kakak ini kan masih muda-muda, timnya ada berapa orang Kak? Yang aktif mungkin 15 ya, tapi 15 kalau orang. gerombolan banyak datang pergi ya sekitar 40-30 ada. Oke, mereka ini adalah tim relawan, gak dibayar kan? Gak ada Gak yang bayar. dibayar. Mereka mau masuk ke daerah-daerah pelosok-pelosok cari orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Wow, itu hebat loh. Kasih mereka benar-benar nyata. Mereka gak cuma bilang gini, kasihan ya di sana butuh dana, kasihan ya di sana butuh selimut. Tapi mereka bergerak, mereka bekerja, mereka langsung turun lapangan. Wow, mereka muda-muda. Nah anak-anak, kalau ke depannya ada di antara anak-anak yang punya beban yang sama, bisa gabung loh dengan kakak-kakak ini. Masih banyak ya yang butuh pertolongan, dan pasti tim mereka ini juga butuh banyak tenaga untuk mendukung pelayanan kasih ini. Ya oke, langsung saja. Hari ini ada dari Komisi Anak Ones akan memberikan bingkisan ini secara simbolis kepada pihak Jepara Volunteer. Semua guru bisa maju ke depan. Ones silakan maju ke depan. Ones mewakili semua anak yang ada di rumah menyerahkan selimut atau sebagai wujud rasa syukur atas program Kehangatan Cinta yang sudah kita lakukan bersama-sama.
Oke. Terima kasih kepada Diakonia GKMI Jepara dan Komisi Anak Gracia GKMI Jepara untuk kehangatan cinta, perhatian, dan kepeduliannya kepada adik-adik dan dampingan kami. Kami dari KDS mengucapkan terima kasih bersama membantu sesama. Ya, anak-anak, tadi di awal kita sudah mulai dengan acara penyerahan secara simbolis selimut dalam program kehangatan cinta. Wah, terharu sekali ya, kakak-kakak dari Jepara Volunteer itu mau bekerja keras untuk saudara-saudara kita yang ada di luar sana yang mereka tidak seberuntung kalian. Joy, Jack dan juga Mia, tadi waktu kalian lihat itu gimana sih rasanya? Sangat terharu, Bu. Aku mau nangis, Bu, rasanya. Oh, terharu banget ya. Jack gimana, Jack? Terharu, Bu. Waduh, terharu beneran. Beneran nyesek di dada, Bu. Oh, nyesek di dada sampean. Oh, Mia juga sama Joy gitu ya? Iya, Bu Dewi tadi rasanya badan Bu Dewi dingin, merinding. Wow, ternyata hal kecil yang kita lakukan itu berguna sekali bagi sesama ya. Wow, luar biasa. Ya anak-anak, sekarang kita akan beribadah bersama-sama, siapkan hatinya, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Anak-anak berdiri semua yuk, bersama Joy, Jack dan Mia kita akan naikkan pujian kita, Saat Ini Ku Datang Dalam Hadirat-Mu. Sambil berdiri boleh pakai gerakannya ya. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu, tersenyum semua, tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi, angkat tangannya, Bapa terima kasih
berdoa, anak-anak yang ada di rumah juga untuk teman-teman yang ada di gereja semua ikuti Dewi berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Terima kasih. kami bangga Kami bangga karena kami karena kami punya Tuhan punya Tuhan yang baik, yang baik, yang penuh kasih yang penuh kasih dan sayang dan sayang kepada kami. kepada kami. Meskipun Meskipun seringkali kami membuat hati Tuhan sedih, hati Tuhan sedih, tapi Tuhan selalu mau mengampuni kami. Tuhan Yesus, karena kasih-Mu yang besar, yang telah kami rasakan, membuat kami juga rindu berbagi kasih dengan sesama. Terima kasih. Hari ini kami sudah mengakhiri program kehangatan cinta dengan berbagi untuk teman-teman kami yang membutuhkan. Terima kasih untuk kakak-kakak tim dari Jepara Volunteer. Kiranya Tuhan menolong pelayanan mereka dan kasih kami menjadi berkat dan kesaksian untuk mereka. Terima kasih Tuhan. Beri kami semangat untuk terus berbagi, bermisi, memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Tadi siapa yang sebelum datang sekolah minggu ngaca dulu, ngaca. Aku ngaca. Jack ngacanya di kaca apa? Spion? Kaca di rumah. Oh, kaca di rumah, kirain di spion motor. Joy sama Mia tadi ngaca dulu? ngaca Bu. Waktu kalian ngaca, apa sih yang kalian pikirkan? Kok aku cantik gitu ya? Oh, kok aku cantik gitu ya. Oh, kamu pede banget sih, Joy. Terus kalau Jack tadi waktu ngaca sama Mia tadi di rumah kan ngaca, apa yang kalian pikirkan? Yang aku pikirkan, wah Tuhan hebat loh nyiptain aku. Gimana? Tuhan hebat nyiptakan aku yang Oh, ganteng. Tuhan hebat nyiptakan Jack. Kalau Mia tadi mikirnya gimana? Mia juga bersyukur karena Mia diberi kepandaian oleh Tuhan. Waktu ngaca mikirnya gitu, Iya. bersyukur deh aku pandai gitu ya. Ah ya deh, gini, kadang-kadang kita itu kudu kurang bersyukur ya. Ketika kita kan tadi melihat untuk anak-anak di luar sana selimut, handuk tuh mereka butuhkan, mereka sampai berdoa mungkin lama sekali untuk dapat hal itu. Tapi kalian yang punya selimut, tidurnya di kasur yang enak, hangat, terus kalaupun musim panas seperti sekarang juga ada AC di rumah, mungkin ada kipas, harusnya itu membuat kita bersyukur setiap hari. Tuhan ciptakan bintang-bintang, Tuhan ciptakan sungai, gunung-gunung, tetapi lebih dari itu Tuhan ciptakan kita begitu istimewanya di hadapan Tuhan. Karena itu kita harus bersyukur karena Tuhan bukan hanya menciptakan kita tetapi Dia mau berkorban dengan memberikan nyawanya untuk kita di atas kayu salib. Karena itu kita mau nyanyi sama-sama ya. God created twinkle stars. Bisa? Bisa. Oke, nyanyikan dengan semangat musik. But it is not the
gaya bahasa Jawa, gaya orang Jawa yang gemulai, yang lembut. God created twinkle star gitu ya, yang medok-medok gitu ya gaya orang Jawa. Oke, musik. God created twinkle star, He created rivers flow, He created mountains high, He created me. But it is not the reason why I love Him. It's because He gave His Son for me and all the world. Di mana? At Calvary. Gaya tentara. God created twinkle stars, He created rivers low, He created mountains high, He created me. But that is not the reason why I love Him. It's because He gave His Son for me and all the world at Calvary. Wah, masih semangat? Semangat. Yang di rumah masih semangat gak ya? Coba tanyain, coba. Teman-teman masih semangat gak gitu? Teman-teman masih semangat enggak? Wih, mereka bilang masih, belum capek loh. Dan hari ini tema firman Tuhan itu kan aku dan keluarga besarku ya. Aku dan keluargaku, nanti Bu Sian akan sampaikan cerita itu untuk kita. Karena itu kita bersyukur kalau kita masih punya keluarga, itu artinya kita harus saling menyayangi. Nah, Jack, Joy dan Mia punya keluarga? Punya. Siapa aja yang ada di rumah kalian? Papa, mama. Papa, mama, siapa lagi? Bude, adik. Wah, kakak adik lengkap ya. Anak-anak yang di rumah pernah mensyukuri bahwa kita masih punya keluarga, itu adalah anugerah dan berkat. Karena itu kita naikkan pujian sama-sama, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, keluarganya Tuhan, terjalin mesra sekali. Asik. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ya, senang sekali kita jadi keluarganya Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, Bu Dewi ingatkan kita semua untuk tetap mengambil bagian di dalam mendukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan. Kenapa kita memberi persembahan? Persembahan itu diberikan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan. Kalau anak-anak merasakan berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan di sepanjang minggu ini bahkan dalam hidup kalian, maka ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan, itu bukan hanya sekedar bahwa oh ini kewajiban sebagai orang Kristen, tetapi ini adalah rasa syukur kita untuk membalas semua kebaikan Tuhan, walaupun itu tidak sebanding. Ya, kadang kita merasa bahwa oh saya memberikan persembahan, padahal apa yang Tuhan berikan kepada kita itu jauh lebih besar nilainya. Karena itu ingatkan terus Papa dan Mama untuk mempersiapkan persembahan, masukkan ke kotak yang ada di depan TU Gereja setiap hari di jam kerja, tulis untuk Komisi Anak Gracia atau bisa transfer di nomor yang ada di bawah ini. Nah, yang kedua, anak-anak jangan lupa dong untuk tiap hari ikut renungan harian dengan Spirit Junior. Ada enggak yang masih belum ambil?
Kadang-kadang Bu Dewi heran loh dan juga sedih. Sampai tanggal 15-an gitu udah setengah bulan ada anak-anak yang gak ambil. Waduh, itu padahal kan diberikan kepada anak-anak untuk mendukung pertumbuhan kerohanian anak. Namanya renungan harian, maka dibaca setiap hari dan belajar untuk mendisiplin diri membaca renungan dan membaca Alkitab dan berdoa setiap hari ya. Joy, Jack, dan Mia baca renungan hariannya Spirit Junior? Baca, Iya Baca, dong. Bu. Baca. Ada aktivitasnya seru loh. Oh ya, ada aktivitas yang seru. Wah, Ada juga itu Bu, toko inspiratif. ada toko inspiratif. Wah, keren. Berarti kalian benar-benar baca nih. Oh ya, anak-anak yang di rumah tolong ingatkan, tolong yang orang tua mengingat, kalau ngambil buku Spirit Junior ke toko Sari Utami, itu mbak-mbaknya kan kadang enggak tahu. Jadi mamanya langsung ngomong, ambil Spirit Junior yang aktivitas atau ambil Spirit Junior yang renungan gitu ya, karena mbak-mbak di sana kan nggak ngerti. Ketika bilang ambil Spirit Junior ya dikasih aja. Nanti di rumah orang tua komplain ya. Jadi langsung ngomong aja Spirit Juniornya yang aktivitas atau yang renungan gitu ya. Oke, saatnya kita siapkan hati untuk dengar firman Tuhan. Kita mau sama-sama menikmati firman, mengajar kita bagaimana keluarga kita itu menjadi keluarga yang suasananya seperti surga ketika kita ada di dalam keluarga kita, karena keluarga kita sesungguhnya adalah surga bagi kita ketika Yesus ada di dalamnya. Kita naikkan pujian ini, keluargaku adalah surgaku. Semua anak-anak siapkan hatinya untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani. Aku dan seisi rumahku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayanimu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap hari. Keluargaku adalah surgaku. Wow, kalau Tuhan ada di rumah kita, Dia menjadi kepala bagi kita, maka suasana rumah menjadi seperti surga. Karena itu anak-anak, mari hadirkan Tuhan selalu dalam hidup kita. Dia Allah yang meraja di dalam keluarga kita, supaya keluarga kita diberkati, supaya seisi rumah kita diberkati, supaya apapun yang kita lakukan dibuat berhasil di dalam Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini, keluargaku surgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani.
tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surga. Katakan, bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surga. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Yuk kita panggil Bu Sian. Silakan Bu Sian. 1, 2, 3. Silakan Bu Sian. Shalom, selamat pagi anak-anak yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabarnya? Bu Syan berdoa semuanya dalam keadaan sehat ya. Dari anak balita sampai kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, semuanya diberkati Tuhan. Oke, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami untuk mengerti. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar tentang aku dan keluarga besarku. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kejadian pasal yang kelima. Dari Perjanjian Lama ya, Kejadian pasalnya yang kelima. Silahkan anak-anak membaca di rumah masing-masing. Bu Syan akan langsung menjelaskan ya tentang ayat demi ayat di dalam Kejadian pasalnya yang kelima. Kejadian pasal yang kelima menceritakan tentang keluarga besar dari Bapak Adam. Dari Bapak Adam punya anak lagi, punya anak lagi, dan banyak sampai 10 keturunan. Nah, Bu Syan akan menunjukkan ini adalah pohon keluarga dari Bapak Adam. Bapak Adam dan Ibu Hawa, pertama kali mereka mempunyai anak Kain dan Habel. Tapi karena satu peristiwa, Habel dibunuh oleh Kain. Dan setelah itu, Bapak Adam dan Ibu Hawa punya anak namanya Set. Selain itu, Set juga punya saudara. Set setelah menikah, dia punya anak namanya Enos. Enos juga punya saudara laki-laki dan perempuan. Setelah itu, Enos menikah. Setelah menikah, dia mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Salah satunya anak yang pertama bernama Kenan. Kenan juga punya saudara laki-laki dan perempuan. Setelah itu Kenan menikah. Kenan punya anak bernama Mahalaleel. Mahalaleel punya saudara laki-laki dan perempuan. Setelah itu Mahalaleel menikah dan punya anak bernama Yared. Yared ini pun punya saudara laki-laki dan perempuan. Setelah itu Yared menikah, punya anak yang bernama Henok. Henok ini punya saudara laki-laki dan perempuan juga. Selain itu, Henok di dalam Alkitab dicatat sebagai orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Dia punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Setelah itu Henok menikah, dia punya anak bernama Metusalah dan saudara-saudaranya. Metusalah menikah, setelah itu mempunyai anak bernama Lamek. Lamek dan saudara-saudaranya. Lamek menikah, setelah itu mempunyai anak bernama Nuh. Nuh dan saudara-saudaranya. Dan setelah itu Nuh punya anak bernama Sem, Ham, dan Yafet. Nah anak-anak, itu adalah pohon keluarga yang dicatat dalam Kejadian pasalnya yang kelima. Nah, luar biasa ya, kalau kita hitung, ternyata Kejadian pasal yang kelima mencatat keturunan Adam sampai 10 keturunan loh anak-anak. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5,
5, 6, 7, 8, 9, 10 10 keturunan. Nah, kalau misalnya anak-anak sekarang mencatat tentang pohon keluarga, kira-kira sampai berapa keturunan ya yang sanggup kita catat? Mungkin kita sudah lupa. Nenek, kakek, buyut kita, dan sampai pendahulu-pendahulunya mungkin ada yang tidak tercatat karena sudah saking lamanya. Tapi luar biasa, firman Tuhan mencatat tentang bagaimana dipeliharanya ciptaan Allah, yakni Adam dan Hawa beserta dengan keturunannya. Nah, sekarang tadi kita telah lihat keluarga besarnya Pak Adam dan Bu Hawa. Kita mau belajar tentang keluarga besar kita. Anak-anak, siapakah keluarga itu? Keluarga adalah sekelompok orang yang mempunyai ikatan darah. Jadi bukan darahnya diikat-ikat, bukan, tetapi biasanya punya hubungan darah, misalnya antara orang tua, anak, itulah yang disebut keluarga. Biasanya tinggal dalam satu rumah. Nah, siapa sajakah mereka? Terbagi menjadi dua. Yang pertama, keluarga inti. Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak atau anak-anak. Jadi itulah yang disebut keluarga inti. Lalu siapa yang disebut keluarga besar kita, Bu Sian? Keluarga besar kita bisa dari kakek nenek, papa mama kita, paman bibi, dan juga saudara sepupu kita. Nah, Bu Sian punya gambar nih anak-anak. Kelihatan? Nah, gambar ini Bu Sian kasih judul Me and My Big Family. Gambar yang paling atas Bu Sian menggambarkan, ini gambar yang paling atas ya, opa, oma, kakek, nenek, atau embah ya. Siapakah mereka? Kakek, nenek, opa, oma itu adalah orang tua dari papa dan mama kita. Jadi kakek dan nenek adalah orang tua dari papa dan mama kita. Kemudian kalau misalnya keluarga kita ini adalah yang ini ya. Ini anak dari kakek nenek ada berapa nih? 1, 2, 3 ya. Misalnya keluarga kita yang di sini nih, misalnya keluarga kita yang di sini. Maka kalau saya di sini, ini saya anak dari papa dan mama, saya punya paman dan bibi, mereka adalah saudara dari papa dan mama kita. Siapakah paman dan bibi? Mereka adalah saudara dari papa dan mama kita. Lalu, bagaimana kita menyebut anak dari paman dan bibi? Kita menyebut mereka sebagai saudara sepupu. Kita ulang lagi ya. Kakek nenek adalah orang tua dari papa dan mama kita. Saudara dari papa dan mama kita sebut sebagai paman dan bibi. Anak dari paman dan bibi kita sebut sebagai saudara sepupu. Nah, yang lahir sebelum kita dari papa atau mama kita sebut sebagai kakak. Yang usianya yang lahir setelah kita sebut sebagai adik. Nah, itu adalah keluarga anak-anak. Kita telah belajar tentang My Big Family and Me, saya dan keluarga besarku. Apa sih harus kita lakukan bersama-sama dengan keluarga besar kita? Yang pertama dan yang paling utama adalah kita harus saling mengasihi. Mengasihi antara orang tua dengan anak. Anak-anak menghormati, mentaati orang tua, membantu orang tua mengerjakan pekerjaan di rumah. Nah, apa yang menjadi tanggung jawab orang tua anak-anak? Orang tua bertanggung jawab untuk merawat dan membesarkan kita. Lalu bagaimana dengan tanggung jawab kita? Tanggung jawab kita harus menyayangi orang tua, menghormati mereka, mentaati, membantu mereka. Sebagai contoh, seorang ayah, dia akan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga yang harus berupaya untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga. Jadi seringkali di sekitar kita lihat atau di rumah kita sendiri, papa itu adalah yang bekerja, yang mencari nafkah untuk mencukupkan kebutuhan keluarga kita. Nah, ada juga mama yang bekerja, itu juga mama-mama yang hebat. Tapi ada juga mama yang bekerja di rumah atau papa yang bekerja di rumah. Semuanya sama, berupaya untuk
mencukupkan segala kebutuhan keluarga kita. Nah, kita anak-anaknya, bagian kita adalah menghormati orang tua, mentaati dan menolong mereka dengan penuh kasih. Kalau misalnya di tengah-tengah keluarga kita ada yang sakit, bagaimana? Maka tanggung jawab kita adalah merawat dengan penuh kasih sayang. Jangan kita kemudian marah-marah. Kenapa sih mama pakai acara sakit segala? Aku gak mau merawat deh. Kenapa sih adik begitu? Aku gak mau deh. Tidak boleh. Dalam sebuah keluarga harus saling mengasihi, saling menolong, saling berbagi, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kalau mungkin saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan hidup bersama dengan keluarga besar kita. Selain papa mama, ada engkong, emak, opa, oma, paman, bibi, ya, pakde, bude, empek, ya, bersama dengan keluarga besar kita dan sepupu-sepupu. Mari, satu hal yang harus kita ingat, kita harus hidup dengan rukun. Sama seperti Henokh yang dicatat di dalam firman Tuhan, selalu bergaul karib dengan Tuhan. Itu yang harus menjadi landasan di tengah-tengah kehidupan keluargaku dan keluarga besarku. Kita harus selalu senantiasa tetap taat kepada Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan setiap waktu, di mana setiap anggota keluarganya saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Bu Shan ajak kita nyanyi yuk, Yesus sayang semua. Yuk, 1, 2, 3. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya. Sayang siapa? Sayang semua. Semua yang disayangi oleh Tuhan harus hidup saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Jadi kalau dalam keluarga tidak rukun, kita belajar supaya kita hidup mengupayakan kerukunan, cinta kasih, saling mengasihi, menolong satu dengan yang lainnya. Sehingga apa? Berkat-berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan keluarga kita. Aku dan keluarga besarku saling mengasihi dan menikmati kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberkatiku dan keluarga besarku. Ajar kami untuk saling mengasihi, ajar kami untuk bisa menikmati segala berkat Tuhan, ajar kami untuk rukun sampai akhir kehidupan kami. Berkatilah keluarga besar kami dalam kesehatan, dalam hikmat, terutama dalam menjalani hari-hari di masa pandemi ini. Tuhan akan terus memampukan kami. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan, kita telah selesai mengadakan ibadah kita pada saat ini. Mari kita akan tutup dengan bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Kita berdoa. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, pertolongan di dalam Kristus Yesus, bimbingan di dalam Roh Kudus, senantiasa menyertai kehidupan setiap anak-anak dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan
Amin. Ibadah selesai, sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye teman-teman semuanya. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan, betul, jaga kesehatan semuanya ya. Jaga iman dan jaga imun.